Halo sahabat Panti sahabat untuk hidup sehat. Selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Panti. Apa kabar semuanya? Pasti harapannya baik-baik semua ya di sana ya. Baik yang di rumah, dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan podcast ini. Nah, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Panti dengan saya Dr. Dewa, saya adalah dokter di Rumah Sakit Panti. Nah, di podcast Panti tentunya kita akan membahas topik-topik yang hot, yang menarik, yang yang untuk kita semua tuh pasti bermanfaat. Nah, seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang deteksi dini kanker serviks dengan metode pap smear, dan narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Luciana Iren, spesialis obstetrik dan ginekologi. Selamat siang dokter ya, sekarang lagi siang-siang ya. Iya. Apa kabar dokter? Baik ya, Dokter Luciana, panggilnya Dokter Lucy ya? Ya, Dokter Lucy, dokter di Rumah Sakit Panti, betul ya dok ya? Baik, Dokter Luciana Iren ini merupakan dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di Rumah Sakit Panti. Nah, yang pasti Dokter Luciana adalah seorang dokter spesialis yang sangat ahli di bidangnya. Nah, kita akan mengulik-ulik sedikit nih informasi dari Dokter Lucy. Harapannya informasi ini dapat berguna bagi kita semua gitu ya, terutama untuk ibu-ibu terutama ya, yang pasti untuk ibu-ibu seperti itu. Baik, untuk sesuai dengan judul kita nih tentang deteksi dini kanker serviks dengan metode pap smear nih dok ya. Iya. Sebenarnya pap smear itu apa sih sebenarnya dok? Pap smear itu suatu teknik mengambil sampel sel yang ada dari epitel serviks ya. Epitel itu adalah bagian luar dari suatu serviks. Serviks itu adalah leher rahim. Nah, itu kan bagian luarnya itu kita usap gitu ya, pakai sikat kecil, kemudian dia selnya ini akan terlepas. Kemudian nanti dari sel yang terlepas ini kita hapus ke objek gelas, ya, atau ke objek gelas, atau bisa juga dimasukkan ke dalam suatu cairan gitu ya. Kemudian nanti di situ dibuat suatu preparat sehingga bisa dilihat bagaimana ada perubahan dari sel normal ke sel abnormal atau tidak. Oh gitu ya. Pemeriksaan untuk diagnostik ya, untuk mencari tahu gitu ya. Untuk mencari tahu atau untuk mendiagnosis ini ada terjadi kanker serviks atau ada sudah mulai terjadi lesi prakanker. Oh gitu, baik betul. Lalu, nah tadi kan manfaatnya untuk diagnosis, untuk mencari tahu. Berarti manfaatnya sangat besar sekali ya dokter Iwan, pemeriksaan ini ya? Ya, ini manfaatnya sangat besar karena seperti kita tahu untuk perjalanan penyakit dari kanker serviks ya, kanker leher rahim ini perjalanannya panjang. Dan biasanya di diagnosis kanker serviks kalau dia sudah diagnosisnya sudah stadiumnya sudah tinggi, itu baru menimbulkan gejala. Ya, padahal kan terapinya bisa dilakukan sejak awal, sejak lesi prakanker. Jadi di sini kita harapkan kita bisa mengetahui adanya kanker serviks sejak dari lesi prakanker dulu, sehingga kan penanganannya lebih mudah dan juga lebih secara biaya juga pasti lebih murah. Ya. Berarti manfaatnya adalah untuk mencari tahu sejak dini. Dari awal, jangan sampai nanti ketahuan malah sudah parah, istilahnya seperti itu ya dokter ya, sudah menyebar kemana lanjutnya menyebabkan gangguan. Oh, tadi manfaatnya sangat besar ya, walaupun kayak kelihatannya teknik pengambilan simpel gitu ya, cuma diusap, tapi ternyata itu bisa menyelamatkan hidup seperti itu kurang lebih ya. Baik. Nah, ini berarti dapat sama wanita ya, otomatis karena wanita yang punya lahir rahim seperti itu ya, mulut rahim seperti itu. Nah, ini kepada wanita, tapi wanita yang seperti apa sih dok yang memang kamu butuh nih untuk pap smear, kamu belum butuh, nanti dulu gitu kan. Kriteria apa dokter? Jadi kalau kita mau melakukan pap smear ya jelas wanita ini sudah pernah berhubungan seksual. Ya, karena alat yang kita lakukan memang ini menggunakan suatu spekulum. Spekulum itu suatu alat, kalau bahasa Indonesianya cocok bibit. Itu kan dimasukkan ke kanal vagina, jadi ke liang vagina dibuka,
kemudian nanti di dalamnya itu di puncak liang vagina kita dapatkan organ serviks. Oh iya. Ya, didapatkan organ serviks. Nanti di organ serviks itu ada pintu leher rahimnya istilahnya. Kemudian di situ kan ada epitel yang di luar sama yang di dalam. Ya, kemudian kita ada apa ya? Kita pakai sitobras istilahnya, sikat kecil kita usap gitu ya. Kemudian nanti epitelnya lepas. Ya, kemudian kita periksa darahnya. Jadi kalau belum pernah melakukan hubungan seksual ya tidak bisa dilakukan pemeriksaan pap smear karena memang ini harus menembus kanal vagina, liang vagina. Oh baik. Berarti memang diluluskan untuk yang sudah berhubungan seksual, yang sudah menikah gitu ya dokter ya? Bukan, ya memang identik sudah menikah, Iya. sebenarnya belum menikah juga tidak apa-apa. Oh gitu ya, baik. Untuk selanjutnya dokter, tadi kan dokter juga sudah menjelaskan sedikit ya mengenai prosedur seperti apa sih? Nah, pas dibuka pakai cap bebek, dilihat pakai sitobras. Nah, ada nggak dokter syarat-syarat khusus nih sebelum dilakukan harus seperti apa atau ya udah saya mau periksa datang aja? Nah, apakah bisa syarat khususnya? Ya, jadi kalau kita mau pap smear sebelumnya kita siapkan bahwa pasien itu tidak boleh ada darah menstruasi. Jadi harus benar-benar bersih dari darah menstruasi. Kadang-kadang juga masih ada flek-flek, sebaiknya sudah enggak, memang benar-benar bersih. Ya, kemudian disyaratkan tidak berhubungan minimal 2 hari lah. Jadi supaya tidak terjadi kontaminasi dari paparan sperma. Minimal 2 hari ya. Ya, kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat yang dimasukkan lewat vagina itu harus berhenti sekitar 1 minggu. 1 minggu. Iya. Otomatis itu obat-obat yang diberikan sama dokternya yang sebelumnya mungkin ada problem apa gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk ibu-ibu sekalian yang sedang pengobatan masukkan obat melalui vaginanya mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu ya. Dokter ya apakah saya melakukan pap smear ini apakah boleh dihentikan juga atau bagaimana seperti itu ya. Baik. Berarti syaratnya tadi harus 1 tidak mens ya, tidak menstruasi atau tidak ada bekas-bekas pencahayaan lagi ya. Yang kedua yang pasti itu ya sudah melakukan hubungan seksual aktif ya, tidak menggunakan zat-zat pembersih atau sekiranya yang bisa mempengaruhi gangguan di vagina ya. Lalu menggunakan tampon atau pembalut itu gimana dok? Berarti nggak boleh ya? Kalau pembalut di sini digunakan karena apa? Mens itu tadi ya. Kalau pembalut mungkin karena pasien menstruasi itu kita tidak melakukan pap smear, tapi kadang-kadang pasien memang menggunakan istilahnya panty liner lah ya. Karena keluhannya apa? Karena keluhannya keputihan atau karena keluhannya sebagian besar keluhan keputihan. Nah, nanti pada saat kita pemeriksaan di inspekulum itu bisa saja kita sekalian langsung dilakukan pap smear asal dia memenuhi syarat tidak ada darah menstruasi. Itu tadi boleh. Nah, berarti ini menarik dokter nih. Tambahan sedikit aja ya selain dari deteksi dini tadi. Berarti kalau misalnya orang tersebut datang ke dokter ada keluhan ya misalnya kok ada bercak-bercak perdarahan atau kok ada misalnya kayak keputihan lama dan lain-lain itu berarti tetap boleh dipap smear dokter? Iya, boleh. Jadi kalau kita melihat keluhan CA cervix itu kan keluhannya itu ada perdarahan vaginal terutama dia postcoitus virgin, jadi perdarahan vaginal habis berhubungan, kemudian bisa juga keputihan karena itu kan ada jaringan yang dia yang mati itu ya sering menghasilkan keputihan ya. Nah, tapi di sini memang keputihan dengan bau yang khas, jadi kita harus memastikan ini apa keputihannya, ini karena infeksi atau jangan-jangan ini memang keputihan karena CA cervix. Ini kita inspekulo tadi. Nah, sekalian di inspekulo itu bisa kita lakukan pap smear. Iya. Baik. Nah, tadi tentu Bapak Ibu sekarang juga sudah keluarga-keluarga di rumah juga sudah menyaksikan ya betapa pentingnya atau ternyata pap smear itu walaupun tindakannya sederhana, cuma seperti itu aja gitu istilahnya ya, tapi ternyata manfaatnya sangat banyak. Apalagi untuk deteksi dini dari pencegahan atau deteksi dini dari kanker serviks gitu ya. Nah,
kita tadi mention terus nih kanker serviks. Ya. Nah, sebenarnya kanker serviks itu sendiri apa sih dokter? Ya, kanker serviks itu apa ya, suatu penyakit yang terjadi perubahan sel. Kan kanker itu kan terjadi perubahan sel di mana selnya menjadi, istilahnya kan ganas ya, sel kanker itu ganas, kemudian dia yang berada di organ serviks. Kemudian dia nanti awalnya di permukaan saja, nanti setelah dia menembus membran basalis, dia bisa menginvasi lebih dalam dari serviks, bahkan ke organ di sekitarnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu nantinya bisa menyebar ke organ yang jauh, ke lain-lain. Bisa ya? Iya, kalau stadiumnya sudah tinggi, dia bisa menyebar ke organ yang lainnya. Oke, baik. Nah, berarti kanker serviks ini semua wanita di dunia berisiko atau ada wanita-wanita yang lebih berisiko gitu sebenarnya untuk? Ya, faktor yang lebih berisiko kan ya yang dia berhubungan seksual lebih dini. Oh, baik. Ya. Kemudian yang kedua multi sex partner. Ya. Kemudian menjaga kebersihannya kurang, daerah maluannya kurang, itu juga risiko terjadi infeksi. Kemudian ya sebenarnya sih bukan infeksi ya, risiko terjadi kanker juga akan lebih meningkat. Ya, gitu. Baik. Berarti untuk mungkin pertanyaan juga ya dari ibu-ibu atau wanita-wanita di luar, kok tanda-tanda yang diwaspadai, mungkin selama ini masih belum pernah kenal pap smear itu apa, mungkin ya belum pernah sama pap smear apa, ternyata ada tuh penyakit kanker serviks seperti ini. Nah, untuk ibu-ibu di luar sana yang atau teman-teman wanita lain di luar sana yang belum pernah melakukan pemeriksaan pap smear ini, terus mengalami suatu gejala. Nah, tanda-tandanya seperti sudah dijelaskan dulu tadi kan, salah satunya adalah perdarahan, atau ada tanda-tanda lain selain perdarahan, keputihan, mungkin sesuatu yang nggak spesifik di daerah vagina gitu, mungkin nggak ya? Kalau untuk tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ya, tanda-tanda yang paling sering adalah itu. Gitu ya? Karena memang kalau tanda-tanda seperti yang kayak nyeri daerah panggul itu biasanya yang sudah berat. Oh. Ya, kalau yang ringan ya ke arah kanker stadiumnya 1 sampai 2 itu ya perdarahan sama keputihan. Kalau yang tanda-tanda yang lebih berat, gangguan di daerah panggul, berarti sudah ada infiltrasi, sudah ada penyebaran. Baik. Dari panggul. Ya. Sebenarnya kalau ini itu common ya dokter ya, maksudnya umum sekali ya, apa aja bisa ya gitu ya. Nah, pasti ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu sekalian ini yang penasaran kalau sudah hamil, dok, saya hamil dok, tapi saya pengen coba, itu benar nggak sih kalau orang hamil itu di pap smear itu sebenarnya? Orang hamil di pap smear sebenarnya boleh-boleh saja sih. Boleh saja. Iya, kalau orang hamil memang banyak keluhan ke arah keputihan. Banyak keluhan ke arah keputihan. Sebenarnya kan pap smear ini kan suatu pemeriksaan yang rutin 1 tahunan ya. Rutin ya. Rutin 1 tahun sekali. Jadi kadang-kadang kalau pasien itu kebetulan hamil dan keputihan, kita tanyakan dia sudah pernah pap smear dalam waktu 1 tahun ini, ya dia mesti pap smear. Biasanya kita inspeksi saja, kita lihat keputihannya, dan penyebabnya paling banyak sih ini bukan karena masalah serviks, tetapi karena jamur. Itu bisa ketahuan semua ya dari sini. Kalau ini kan dari inspektornya saja, dari penampilan klinisnya, gambaran klinisnya. Gitu, baik. Nah, seru sekali ya tentunya. Pasti ibu-ibu sekalian, para wanita-wanita tangguh sekalian itu pasti penasaran banget ya tentang pap smear ini. Mungkin kalau ada yang pernah, mungkin bisa sharing-sharing ya tentang pap smear ini, atau yang belum pernah, boleh monggo kalau ingin bertanya, mau bagaimana boleh kontak ke kami untuk selanjutnya diskusi, apalagi diskusi sama dokter Lucy juga bisa nanti lewat poli ya dokter ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut boleh diskusi lewat poli. Ternyata memang manfaat deteksi dini dengan pap smear ini banyak sekali manfaatnya loh. Seperti itu ya dokter ya. Mungkin ada lagi nggak dokter yang mau ditambahkan atau ada yang kurang? Mungkin di sini kalau kita mencegah kanker serviks itu sebenarnya ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Kalau pencegahan
Yang primer itu istilahnya kita memberikan vaksin. Vaksin. Nah, saya rasa kan ibu pun juga sudah paham tentang vaksin. Ini namanya vaksin HPV. Ya, vaksin HPV ini bisa diberikan 3 kali. Ya, 3 kali. Memang kalau pada pasien yang sudah aktif berhubungan seksual itu disarankan pap smear dulu, baru hasilnya pap smear gimana baru divaksin. Tapi kalau yang pada mungkin remaja putri yang belum berhubungan seksual itu bisa langsung divaksin. Ya, pemberian vaksin ini 3 kali. Jadi bulan ke-0, kemudian selang 2 bulan, sama selang 4 bulan. Jadi bulan ke-0, bulan ke-2, dan bulan ke-6. Ya. Nah itu vaksin itu pencegahan yang primer tadi ya. Ya. Nah, kalau yang sekunder baru pap smear itu. Ya, jadi pada pasien-pasien yang sudah aktif berhubungan, walaupun sudah divaksin tetap harus pap smear. Tetap harus pap smear. Ya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus menjaga sejak itu, terutama berarti untuk remaja-remaja putri yang baru akal balik itu ya dokter, itu harus harus aware tentang bahaya dari penyakit ini dan tentunya bisa melakukan tindakan pencegahan primer tadi ya. Primer, nanti kalau untuk yang sudah menikah ya boleh silahkan langsung untuk melakukan pap smear ya, untuk atau sudah berhubungan seksual aktif monggo silahkan untuk pap smear dan lain-lain. Di rumah sakit kita juga bisa ya dokter ya, tinggal langsung datang aja, diskusi, kalau mau tanya-tanya boleh langsung atau ke fasilitas kesehatan terdekat di rumah Anda boleh. Yang penting adalah kita aware dulu nih ya dok ya, kita tahu itu yang nantinya kan mendorong kita untuk datang ke fasilitas dan lain-lain, daripada kita nggak tahu malah kita menyesal kemudian hari ya dok ya, karena memang banyak manfaatnya. Nah itu tadi dari informasi dokter dari dokter Luciana Irian, spesialis obstetrik dan ginekologi. Nah kebetulan nih dok, ternyata memang dalam rangka Hari Ibu yang akan jatuh pada tanggal 22 Desember nanti ini ya, Rumah Sakit Panti akan menyelenggarakan deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear gratis. Nah tentunya sangat menyenangkan sekali ya, gratis. Nah itu ya, gratis, jadi tinggal daftar aja. Jadi pemeriksaan pap smear gratis ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember ya, 18 Desember 2022. Lokasinya ada di Klinik Obstin Ana, lantai 3, Gedung Rawat Jalan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Rumah Sakit Panti ya, gedung yang besar, ya bisa di situ. Gedung Rawat Jalan Terpadu Boromius, Rumah Sakit Panti ruang 304, 305, 306. Nanti langsung datang aja, akan langsung diarahkan juga. Dan pelaksanaannya tanggal 18 Desember 2022, pukul 8 pagi sampai 14 siang. Nah, caranya bagaimana pendaftarannya? Monggo silakan pendaftaran untuk menghubungi Rumah Sakit Panti di pendaftaran, atau bisa langsung saja hubungi kontak person yang tersedia ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi aja, ada WhatsApp Rumah Sakit Panti mungkin ya, bisa langsung menghubungi ke nomor extension di Rumah Sakit Panti, langsung menghubungi ke pendaftaran untuk selanjutnya bertanya-tanya atau mendaftar untuk tindakan deteksi dini pap smear ya, sampai bingung pap smear gitu ya, pas dari sini. Nah, kuotanya terbatas, Ibu sekalian. Jadi monggo silakan untuk langsung menghubungi ke Rumah Sakit Panti. Harapannya Anda bisa langsung terdaftar dan dilakukan tindakan pap smear ini. Selanjutnya pendaftaran ini ditutup tanggal 17 Desember 2002 apabila nanti kuota sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi mumpung sekarang langsung untuk mendaftar seperti itu ya. Lalu dengan syarat ketentuan yang sudah kita bahas juga tadi sama Dokter Lucia, ada syarat-syarat nih sebelum dilakukannya pap smear yang seperti yang pertama tidak berhubungan seksual ya, 24 jam. Itu boleh nggak sih 24 jam ya? Nggak boleh ya? Sebenarnya kan kadang-kadang masih ada sisa ya. Jadi lebih amannya 48 jam ya. 48 jam sebelum pemeriksaan paspor tidak boleh berhubungan seksual ya, tidak menggunakan zat-zat pembersih atau zat yang lain yang dimasukkan dalam vagina terutama. Jadi kalau pakai obat dihentikan dulu minimal 1 minggu ya. Terus tidak sedang haid ataupun yang dipercaya masih flag atau banyak, itu jangan dulu gitu ya. Terus habis itu yang pasti wanita yang sudah berhubungan seksual aktif ya. Terus untuk informasi lebih lanjut monggo silakan menghubungi Klinik Obstin Ana di lantai 3 Gedung Rawat Jalan Boromius, Rumah Sakit Panti ya, Jalan Ciditron nomor 30 Yogyakarta, atau bisa saja langsung menghubungi
ke pendaftaran dan informasi di Rumah Sakit Panti Rapih. Monggo, bisa juga langsung ke Instagram Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Di situ ada informasi banyak, nanti akan dipublish juga tentang pemeriksaan kapsul ini. Monggo silakan untuk bertanya lewat admin di situ, atau bisa menghubungi ke kontak dari Rumah Sakit Panti Rapih, atau bisa langsung juga buka di www.rumahsakitpantirapih.or.id seperti itu. Monggo mau datang langsung juga boleh seperti itu. Nah, tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi ibu-ibu, rekan-rekan semua ya untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini, karena ini juga demi kebaikan kita semua ya. Banyak manfaatnya untuk masa depan, banyak manfaatnya ya. Tindakannya cepat, berapa menit dokter? Ini paling 5 menit. 5 menit ya. 5 menit untuk selamanya. Wah, itu gitu ya. Ya. Dan tidak nyeri ya. Nyaman. Cuman nggak nyaman aja, tapi tidak ada nyeri. Jadi tidak ada nyeri ya. Jadi nggak perlu takut seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Luciana Ires, spesialis obstetrik dan ginekologi Rumah Sakit Panti Rapih. Terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini ya. Sedikit sharing-sharingnya, semoga informasi ini setidaknya bisa membuat kita menjadikan kehidupan lebih baik gitu ya. Dapat pengetahuan lebih baru, ya, dapat aware, dapat oh ternyata seperti ini, oh ternyata penting ya gini dan sebagainya. Harapannya dapat berpengaruh juga kepada kehidupan kita kedepannya agar supaya lebih baik, dan kesehatan kita tentunya harapannya bisa lebih baik juga ya, terutama untuk pada kaum wanita. Untuk kaum prianya bisa edukasi, jadi udah pernah dengar informasi ini nih, bisa informasikan ke orang tuanya ya, istrinya ya, ke tangga-tangga yang lain bahwa harus aware tentang kanker serviks ini ya, serviks ini, dan bagaimana pencegahannya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Lucy, terima kasih para hadirin sekalian, ya para penonton sekalian. Jangan lupa untuk tonton terus podcast berikutnya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga boleh tonton tuh, banyak informasi di kanal YouTube Rumah Sakit Panti Rapih. Boleh langsung kunjungi ke Instagramnya di Rumah Sakit Panti Rapih Jakarta, banyak info-info menarik juga di situ. Atau jika ingin bertanya langsung, bisa boleh langsung telepon menghubungi Rumah Sakit Panti Rapih, atau bisa buka website di www.pantirapih.or.id. Akhir kata, saya Dr. Dewa dan Dr. Luciana Ires, spesialis kapsul ginekologi, mengucapkan terima kasih banyak. Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat. Terima kasih semuanya.